Kecuali untuk beberapa kaisar yang benar-benar setia kepada istana surgawi, klan kekaisaran lainnya, bahkan jika mereka tidak memiliki permusuhan dengan istana surgawi, mungkin tidak mengatakan bahwa mereka menyerahkan kesempatan terbesar ke istana surgawi karena beberapa keuntungan. Lagi pula, makan daging dan sup sama sekali tidak ada bandingannya. Istana kekaisaran bahkan lebih buruk. Terlepas dari kemakmuran istana kekaisaran, ada tanda samar untuk bersaing dengan surga untuk hegemoni. Tetapi ketika menemui kesempatan, klan Kunpeng dan Wujin mungkin tidak menyerah. Bagaimanapun, istana kekaisaran dan klan kekaisaran dari aliansi ini hanyalah aliansi, bukan hubungan antara atasan dan atasan. HMPH, ketika mereka mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan klan Bihai yang masih hidup, para dewa dan iblis itu juga mengatakan bahwa mereka menginginkan aliansi. Tetapi apa yang terjadi? Klan Kaisar ke-18 hampir membuat klan Bihai yang masih hidup kesal. Setelah Jin Wu Haoyao mencibir 2 kali, dia melihat silau susunan teleportasi berkedip-kedip, dan kembalinya sekelompok pelayan klan iblis. Kelompok monster ini adalah yang paling banyak, dan justru puluhan ribu orang kuat yang mengejar dan membunuh Putri Wenxing. Namun, pada saat ini, mereka ketakutan, dan klan Tianwu yang kuat yang dipimpin oleh mereka gemetar. Tuan muda, hal besar tidak baik. Apa yang terjadi? Jin Wu Haoyao sedikit menyipitkan matanya, dan tiba-tiba muncul dengan firasat yang tidak jelas. Mengapa? Saya tidak melihat Howen. Meskipun Jin Wu Howen dan mereka tidak berada di cabang yang sama, tetapi perasaan persaudaraan juga sangat dalam. Tetapi hari itu pembangkit tenaga listrik klan Wu bergetar. Ada naga guntur. Naga guntur telah pulih. Tuan muda Haowen ditangkap oleh naga petir itu. Ayo kita kabur dulu. Apa? Naga petir dibangkitkan? Di era ini, dari mana naga petir itu berasal? Namun, ketika pembangkit tenaga klan Wu datang perlahan dari pertemuan sebelumnya, wajah pembangkit tenaga klan monster semuanya tampak suram. Brontosaurus. Nike dari klan naga sejati. En berani membunuh adikku. Mata Jin Wu Hao dingin dan tegas. Dan aku benar-benar tidak mengerti. Umur berapa? Masih ada naga sungguhan yang bekerja. Masuk akal bahwa kebencian mereka terhadap naga sejati tidak dangkal. Dan musuh para dewa dan iblis di surga kaisar hanya akan lebih dalam. Kamu bilang itu naga petir. Dan Feng Tianxing menyelamatkan Ke Wenxing dan yang lainnya. Iya. Wu Jiu, orang kuat dari klan Tianwu, mengangguk dan berkata, saya pikir itu karena istana Kaisar Ke sekarang melindungi istana Yan Huang. Jadi naga petir akan membantu istana Kaisar Ke. Aku tidak peduli apakah dia istana kaisar atau istana Yan Huang. Pada saat ini, dia melihat saudara ketujuh dari 3 bersaudara gagak emas. Jin Wu Haoping dengan marah berkata, istana kekaisaran menjadi semakin merajalela sekarang. Pertama, menantu yang baik dari Ke Yutian, merampok artefak Bihai imperial kami. Sekarang, bahkan naga asli pun berani menerimanya. Bukankah dia takut surga meminta masalah? Bukankah para dewa dan iblis bersama-sama membunuh naga asli? Mata Jin Wu Haoyao berkedip-kedip. Dan dia tiba-tiba mencibir. Saya khawatir itu karena kebetulan dulu. Jadi saya bergabung. Ketika naga petir itu mengambil langkah keluar dari Lik Taosu, apalagi para nenek moyang penyihir, bahkan dewa dan iblis di langit dapat mencabiknya secara instan. Segera, Golden Crow Haoyao dengan sengaja bertanya tentang kekuatan Lei Qiu. Bisakah kekuatan supernatural penyelamat hidup Haoping terguncang? Jin Wu Haoyao sedikit bermartabat, seolah kekuatan naga petir ini tidak lemah. Namun, tampaknya tak terkalahkan masih belum mungkin. Jangan khawatir, bahkan jika sisa-sisa naga petir adalah kekuatan yang masih hidup dari era primordial, kita masih punya cara untuk menghadapinya. Setelah minum, Jin Wu Haoyao mencibir lagi. Semuanya, bersiaplah untuk itu. Yang disebut keturunan klan kekaisaran akan segera tiba. Pada saat yang sama, setelah Star Space tidak lagi harus bersembunyi di jalan memutar, kecepatan terbang Qin Yichen meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, Qin Yichen atau Yuan Zeming sama-sama mengeluarkan perahu ilahi. Dan yang kuat dari semua sisi berdiri di atas perahu ilahi, tampil megah dan agung. Benar saja, semakin dekat Anda, semakin kuat aromanya. Hidung Kiong Putri Wenxing bergerak sedikit, wajahnya yang cantik tampak menenangkan, semakin kaya aroma Tao, dan semakin mereka bisa merasakan keindahan dari wewangian ini. Dupa ini sepertinya mengandung misteri ribuan jalan. Saya merasa sajak saya penuh dan belenggu menjadi semakin jelas. Qin Yichen juga merasakan manfaat dari semburan itu. Meskipun begitu banyak pertarungan dari yang didapat dan bawaan, dia telah meningkatkan cara pedangnya. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa ketika dia diselimuti oleh dupa ini, dia masih bisa memiliki cara pedang yang indah. Ming Wu. Putri Wenxing diam-diam mengepalkan tangan di sampingnya. Dia harus mendapatkan kesempatan harum ini. Melihatnya, puluhan ribu orang kuat bertahan di kapal ilahi, mabuk, dan tiba-tiba seorang pria kuat dari klan Kaisar Ke berkata, kesempatan ini pasti merupakan kesempatan besar. Jika kita bertemu, kita harus bertarung. Pertarungan. Ya, tidak ada keuntungan dan kesempatan adalah para putri dan tetua.
Kita tidak akan pernah menonjol jika kita tidak bertarung. Ya, saya hanya tidak memiliki latar belakang yang bagus seperti seorang putri. Tapi pada kesempatan ini, saya harus memutuskan. Qin Yichen tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan melihat beberapa ahli klan Kaisar Ke yang berbicara. Ekspresinya di wajahnya tercengang. Kata-kata ini, agak gila. Kuncinya adalah, memikirkannya di dalam hati mereka. Dia bisa mengerti. Tetapi yang tidak terduga adalah hal seperti itu akan dikatakan. Dan itu masih di depannya dan Putri Wenxing. Alis pedang Qin Yichen sedikit mengernyit. Orang-orang itu, yang mengatakan bahwa mereka kuat, sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat rata-rata. Dan mereka semua tidak dapat mendukung keberadaan dua atau dua trik di depannya. Bahkan untuk mengatakan sesuatu yang canggung, Qin Yichen bahkan tidak repot-repot mengetahui nama mereka dan mengajukan pertanyaan. Bahkan jika dia punya kesempatan, Putri Wenxing tidak akan bertarung dengan mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak bisa terlibat. Putri Wenxing juga sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi seorang tetua dari keluarga Kaisar Ke menoleh dan memarahi. Sekelompok junior, omong kosong. Setelah teguran ini, beberapa kaisar yang kuat dari klan Kaisar tercengang dan panik. Tetapi jarang sekali setelah salah satu dari mereka menundukkan kepalanya. Dia benar-benar dengan keras kepala berkata, awalnya, kami juga bekerja keras. Mengapa itu tidak bisa terjadi? Saya memiliki bagian. Kata-kata ini, seperti Mars, secara langsung membangkitkan pikiran puluhan ribu orang yang berkuasa. Anda tahu, bukan hanya pembangkit tenaga klan Kaisar Ke yang berpikir demikian. Dia hanyalah lambang dari puluhan ribu pembangkit tenaga listrik klan Kaisar dengan kekuatan biasa. Untuk waktu yang lama, terlepas dari peluang dan manfaatnya, tampaknya orang-orang kuat yang terkenal mendapatkannya. Mereka bekerja keras, dan pada akhirnya mereka hampir beruntung. Dan mereka bahkan tidak bisa minum sup. Ini dapat dianggap sebagai pengungkapan pikiran puluhan ribu orang yang berkuasa. Tetapi ketika Fan Wanyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan ejekan. Ke Wenxing, tampaknya aturan klan Kaisar Ke Anda tidak baik. Biarkan kami mengajari mereka cara berbicara untuk Anda. Mata Putri Wenxing berbinar. Tetapi pada saat ini, dia melihat seorang pria kuat di sebelah Fan Wanyu dan berkata, Tuan Muda, jika kita melihat kesempatan itu, kita bisa memperjuangkannya. Yang dia bicarakan bukanlah memperjuangkan Brahma dan Wanyu, tetapi berjuang untuk dirinya sendiri. Namun, begitu kata-kata ini keluar, wajah Fan Wanyu langsung menjadi suram. Apa yang kamu bicarakan? Hanya kekuatanmu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertarung? Baru saja, orang-orang yang mengejek klan Kaisar Ke karena tidak mengetahui aturan, mengapa menoleh? Apakah ini sengaja membuatnya malu?